Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu ASI atau Astra International. Berikut ini sekilas analisa sederhana dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas ASI, perlu diketahui tentang sedikit informasi dari saham satu ini. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASI. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp244 triliun. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, properti. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi dan jasa pertambangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara dan kendaraan bermotor, senantiasa diekspor sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Saat ini, kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 241 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh 186.237 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan sumbangsih non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan serta teknologi. Sedikit saya singgung soal teknikal, pergerakan harga saham ASI sejak year to date mengalami kenaikan sebesar 20,61%. Dan jika dilihat sedikit di chart, ASI sudah bergerak naik sejak pertengahan Januari lalu. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan. Berikut sekilas informasi yang saya kutip dari Stockbit News. ASI, https://stockbit.com/ASI. Pada Q1 2023 membukukan laba bersih Rp8,719 atau naik 27,12 dibanding Q1 2022 sebesar Rp6,859. Pada perdagangan saat ini, P/ratio, TTM, perseroan berada di level 8,44x. Pendapatan meningkat 15,5
46 menjadi Rp82,980 B. Gross profit margin di kuartal ini adalah 21,35 dibandingkan dengan 21,90 di periode yang sama tahun lalu. Laba kotor tercatat naik 12,55 menjadi Rp17,71400 B. Sementara itu beban keuangan ASI https://stockbit.com/ASI tercatat sebesar Rp534 B. Total debt pada Q1 2023 sebesar Rp71,585 B dibanding Rp70,335 B di Q1 2022. Dengan demikian, debt to equity ratio ASI https://stockbit.com/ASI menjadi pukul 0.36 dibanding pukul 0.39 pada kuartal lalu. Dari sisi arus kas, ASI https://stockbit.com/ASI melaporkan positif operating cash flow sebesar Rp16,586 B. Selain itu, emiten telah menyerap capex pada periode ini senilai Rp5,477 B, sehingga free cash flow tercatat Rp11,109 B. Data tersaji dalam kuartalan, bukan year to date. Perkiraan nilai wajar dari saham ASI ini menurut saya adalah di 15.000. Angka ini saya ambil dari statistik historis saham ASI. Menurut saya pribadi, untuk saat ini ASI bisa untuk entry pelan-pelan bagi siapapun investor yang ingin masuk. Apalagi ASI baru saja kembali masuk ke daftar saham syariah yang tentunya akan terbuka peluang investor-investor syariah yang akan masuk di saham ini. Sebagai perusahaan induk, tentunya Astra International merupakan salah satu perusahaan yang sangat matang apalagi untuk investasi jangka panjang di emiten ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Trader Angkringan, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Trader Angkringan dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.